Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Pertiwi dengan NIM 223011108 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran MISD dengan dosen pengampu Ingria Karisma MPD. Keterampilan dasar mengajar. Apakah kalian tahu apa itu keterampilan mengajar? Sebelum kita masuk ke contoh dari 8 keterampilan dasar mengajar itu, kita menjelaskan satu persatu dulu yuk. Apa sih pengertian dari 8 keterampilan dasar mengajar itu? Nah, contohnya nanti kita akan tayangkan seperti video animasi contoh dari keterampilan dasar mengajar itu seperti apa dalam video berbentuk animasi, teman-teman. Mari kita mulai. Mari kita simak. Keterampilan dasar mengajar itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan menyenangkan. Bagaimana guru pintar membuka dan menutup pelajaran memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan semangat atau minat siswa dalam belajar. Karena itu, menjadi kunci mengajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan ini bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik, yaitu melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut, juga melatih peserta didik untuk fokus. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memahami cara berbagai konsep hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal serta mengembalikan kondisi pembelajaran yang optimal manakala terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang ia bimbing. Selanjutnya itu keterampilan mengadakan variasi guru dalam belajar mengajar. Keterampilan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada variasi dalam gaya mengajar, yang kedua variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan yang ketiga variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi ini merupakan dalam suatu kelompok kecil suatu keterampilan di dalamnya dikuasai oleh guru. Dalam kegiatan mengajar, guru ada kalanya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi melibatkan aktivitas mental dan emosional yang dapat meningkatkan kemampuan hubungan antar perseorangan. Selanjutnya itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangannya itu sebagai motivator, sebagai fasilitator, organisator pembelajaran, multimetode dan media, pola interaksi pembelajaran, pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi, dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Guru harus memiliki keterampilan memberi penguatan untuk segala respon baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Keterampilan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran penghargaan, karena tidak semua penghargaan berwujud materi, tapi bisa dalam bentuk kata, senyum, anggukan, atau senyuman yang mana berkaitan dengan keterampilan bertanya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman, video dari contoh 8 keterampilan dasar mengajar tadi yang saya sebutkan dari awal. Baiklah, kita akan menyaksikan sebuah video animasi contoh dari 8 keterampilan dasar mengajar. Cekidot! Ladies and gentlemen, are you ready?
semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan 3 macam jenis makanan hewan. Yang pertama, karnivora. Ini adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang termasuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Hewan ini dikenal sebagai hewan yang bisa bergerak cepat. Gigi taringnya tajam, kukunya runcing, dan penciumannya tajam. Nah, ini adalah contoh hewan karnivora. Ada harimau, beruang, burung elang, buaya, dan ikan paus. Yang kedua ada herbivora. Jenis hewan ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua tumbuhan bisa dimakan seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya. Tidak memiliki gigi taring, giginya hanya gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Ada juga yang tidak mempunyai gigi, tapi mereka punya tembolok. Tembolok ini adalah kantong tempat makanan yang ada di leher, biasanya unggas yang punya tembolok. Ini adalah contoh hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ada panda, tupai, kelinci, dan rusa. Nah, yang terakhir adalah hewan omnivora. Inilah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segala. Hewan omnivora juga bisa dikenal dari giginya. Selain punya taring yang tajam, hewan ini juga punya gigi seri untuk memotong makanannya, dan geraham untuk mengunyah makanannya. Nah, ini adalah contoh pemakan daging dan tumbuhan. Babi, burung gagak, gorila, dan orang utan. Di sini Ibu mempunyai pertanyaan. Yang tahu tolong angkat tangan ya. Yang bisa menjawab, Ibu akan kasih hadiah. Sebutkan 3 contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh hewan herbivora adalah lumba. Contoh hewan herbivora adalah sapi. Dan contoh hewan omnivora adalah babi. Wah, Depi sangat pintar sekali ya. Kemudian di sini siapa yang tahu ciri-ciri hewan karnivora? Hewan karnivora mempunyai gigi seri untuk memakan makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Pintar ya Rifki, cuman kurang tepat. Jadi, hewan karnivora ini dikenal sebagai hewan yang bisa bergerak cepat, gigi taringnya tajam, kukunya runcing, dan penciumannya tajam. Nah, sekarang siapa yang tahu hewan apa saja yang termasuk ke dalam golongan omnivora? Itu Fitri di belakang kayaknya mengantuk ya. Jangan mengantuk ya, mau Fitri menjelaskan ke depan. Jika banyak yang mengantuk begini, mari kita coba menyanyi cicak-cicak di dinding. Bagaimana Fitri sudah tidak mengantuk? Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Karena kan hanya ada 3 macam jenis makanan. Kelompok yang pertama karnivora, kelompok yang kedua herbivora, dan kelompok yang ketiga omnivora. Pertanyaannya, makanan hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Sebutkan dan jelaskan satu persatu. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Jika ada yang bingung atau tidak tahu, silahkan tanyakan pada Ibu. Jika sudah, kita akan presentasikan ke depan. Nah, sekarang kan semuanya sudah presentasi. Jadi kita sudah mengerti mengenai 3 macam jenis makanan hewan.
berganti mata pelajaran ke matematika ya. Itu Rani dan Zahra tidak boleh mengobrol ya. Nanti kalau tidak memperhatikan ibu, Rani dan Zahra tidak akan mengerti. Itu di belakang Rizky mengantuk ya. Di sini banyak yang mengantuk juga ya. Bagaimana jika sekarang kita main game dahulu? Apa yang anak-anak ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mari tunjuk tangan. Ibu, pembelajaran hari ini mengenai Karnivora, Herbivora, dan Omnivora. Iya, pintar sekali Fajar. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah ada 3 macam jenis makanan hewan. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah pemakan daging, herbivora pemakan rumput, dan omnivora pemakan segalanya. Nah, di sini ibu akan berikan PR ya. Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, Fatimah putri tercinta, Fatimah putri tercinta.